Konflik semakin memanas, kini prahara rumah tangga Virgon dan Inara Rusli lagi-lagi menemui babak baru. Ya, hal itu terjadi lantaran Virgon yang sebelumnya sempat mencabut gugatannya demi merevisi agar mendapatkan hak asuh ketiga anaknya, kini justru mendapatkan perlawanan dari pihak sang istri. Inara yang sebelumnya terlihat pasrah, kini malah memutuskan untuk melakukan gerak cepat dengan menggugat cerai Virgon dengan pengajuan hak asuh anak dan beberapa poin yang ia perjuangkan. Melalui kuasa hukumnya, Inara Rusli resmi mengajukan gugatan cerainya pada 22 Mei kemarin terhadap Virgon. Tak cukup sampai di situ, secara mengejutkan wanita berusia 30 tahun tersebut juga memperjuangkan hak asuh anak serta meminta uang nafkah sebesar 110 juta per bulan untuk anaknya hingga membayar mut'ah sebesar 10 miliar. Telah terangkum dalam 75 halaman berkas yang telah diajukan olehnya. Maka seperti inilah penegasan yang coba disampaikan Arjana Bagaskara selaku kuasa hukum Inara perihal gugatan yang diajukan kemarin. Memang udah daftar ya Inara melalui kuasanya, itu kalau nomor perkara nomor 1622 tadi sekitar sebelum jam 12-an. Ya sepertinya gugat cerai dia sekarang, jadi yang ngajukan gugat cerainya Inara sepertinya. Saya belum baca, belum melihat ininya gugatannya, baru lihat saya buka ada daftar. Saya sendiri dari kantor ADP Law Firm mewakili klien saya yaitu Ibu Ina Idola Rusli mengajukan cerai gugat terhadap suaminya Bapak Virgon Putra Teguh. Tertanggal nomor perkaranya adalah 1622 dan terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 22 Mei 2023. Upaya hari ini adalah upaya untuk mempertahankan tiga anak ini tetap di tempat daripada klien saya. Oleh karena itu kami tidak hanya mengajukan cerai gugat, tapi juga provisi. Pertama provisinya adalah terkait dengan meminta putusan sela kepada majelis hakim untuk memerintahkan Bapak Virgon menjauh paling sedikit 10 km dari tempat kediaman klien saya dan tempat kediaman anak-anaknya. Kedua, memerintahkan Bapak Virgon untuk tidak menjual atau mengalihkan atau menghibahkan atau mewakafkan aset-aset yang termasuk harta bersama sampai putusan ini ingkrah. Yang ketiga, kami juga meminta dalam provisi terkait dengan biaya pemeliharaan rumah, kemudian nafkah anak, kemudian nafkah yang harus tanggungnya kepada istrinya yaitu klien saya, dan juga terkait dengan royalti. Royalti ini adalah nafas kehidupan daripada Bapak Virgon, karena Bapak Virgon mendapatkan 80% daripada pendapatan royalti berdasarkan perjanjian dengan label tahun 2015. Kenapa royalti digugat? Karena termasuk harta bersama. Jadi perjanjian ini lahir setelah perkawinan. Perkawinan terjadi tahun 2014. Artinya seluruh pendapatan ini adalah hak dari klien saya. Oleh karena itu dalam petitum cerai gugat kami meminta 2/3 bagian daripada royalti atau pendapatan bersih itu dipotong dengan pajak diberikan kepada klien saya. Ya, aku harus mempertahankan hak asuh anak aku. Situasi kondisinya beda-beda ya. Kalau misalnya memang pihak sana mau berdamai dan mau berubah, ya saya pasti terbuka pintu untuk berdamai. Tapi kalau misalkan ya kenyataannya kan yang terjadi sebaliknya gitu, malah jadi kita seperti berebut hak asuh anak ya. Ya sudah, saya mah serahin aja ke Allah. Siapapun orang yang zolim, yang batil, lawannya ya Allah langsung, gitu aja sih. Pada prinsipnya adalah pertama dari proses komunikasi antara klien dan Pak Virgon itu memang Pak Virgon pernah mengatakan pertama siapkan saja dokumen cerainya, kemudian kedua no way back atau tidak ada jalan kembali. Jadi pemicunya sebenarnya di Bapak Virgon nih.
Nah, tapi kan tiba-tiba ada permohonan cerai talak yang sidang pertamanya adalah tanggal 17 Mei 2023, kira-kira pukul 11 siang. Sangat disayangkan pada persidangan itu Bapak Virgon melalui kuasa hukumnya, yaitu Pak Sandi Arifin, menyatakan secara lisan mencabut permohonan cerai talak. Konsekuensi dari pencabutan itu adalah artinya kembali kepada keadaan semula, yaitu klien saya dan Bapak Virgon sebagai suami istri dan Bapak Virgon sebagai ayah yang masih terikat perkawinan dan berhak atas ketiga anaknya. Dari pencabutan itu, alasannya adalah ingin mendapatkan hak asuh anak secara penuh. Dari 10 putusan pengadilan, 10-10-nya mengatakan hak asuh itu di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu. Itu bunyi dari pasal 105 kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, berarti ada upaya dari Bapak Virgon, ya, diduga upaya untuk memisahkan antara klien saya dan ketiga anaknya. Menghukum Bapak Virgon membayar nafkah hadana untuk Lala, Ali dan Along sejumlah 50 juta rupiah setiap bulan sampai dengan mereka masing-masing genap berusia 21 tahun secara tunai dan seketika setelah perkawinan putus karena perceraian dalam putusan aku dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kemudian yang kedua, menghukum Bapak Virgon membayar nafkah anak untuk Lala, Ali dan Along sejumlah 60 juta rupiah setiap bulan sampai dengan mereka masing-masing genap berusia 20 tahun secara tunai dan seketika setelah perkawinan putus karena perceraian dalam putusan aku dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan PK. Dan terakhir, menghukum tergugat, yaitu Bapak Virgon membayar mut'ah sejumlah 10 miliar rupiah kepada klien saya secara tunai dan seketika setelah perkawinan putus karena perceraian dalam putusan aku dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan PK. Artinya, udah include akan merincikan dalam 75 halaman ini. Badai konflik yang membuatnya sempat jatuh terpuruk, perlahan kini Inara mencoba untuk bangkit. Tekanan demi tekanan yang ia hadapi belakangan ini justru kini membuatnya semakin tegar dalam menghadapi sebuah keputusan. Inara nampak telah ikhlas jikalau dirinya harus berpisah dengan Virgon usai menjalin hubungan rumah tangga selama 9 tahun lamanya. Sebagaimana hal itu terbukti lewat dirinya yang merasa bahagia dapat bekerja kembali, meski harus melepas cadar yang selama ini ia pakai. Lantas, seperti apakah curhat Inara yang kini telah bangkit dan memutuskan untuk kembali lagi mencari nafkah demi terus berjuang menghidupi ketiga anaknya? Aku sih dari awal memang tujuannya kan memang mau ngasih makan anak gitu kan, cari uang buat anak gitu. Nggak nyangka aja akan Masya Allah ini gitu. Senang aku, maksudnya seperti menemukan keluarga baru lagi gitu. Aku ngerasa bener-bener bersyukur karena dikelilingin sama orang-orang yang baik, atas izin Allah, dan bisa bawa berkah gitu, mudah-mudahan untuk seterusnya, insya Allah. Pastinya Allah yang menggerakkan semuanya, orang-orang baik, orang-orang mukmin. Aku udah pernah pasang status di story itu bahwa Allah akan menggerakkan, Allah akan memberikan pertolongan dari arah yang tidak kita duga-duga. Allah akan menggerakkan hati orang-orang mukmin untuk bisa terus di jalan Allah. Bahagia karena sekali lagi Allah Maha menepati janji. Saya nggak bisa kalau udah mau sama Allah. Sekian lama saya berdiskusi gitu sama Allah. Saya berdoa, mudah-mudahan ini timingnya Allah menjawab doa-doa saya.
Ini pertolongan dari Allah langsung. Ini menjadi bukti, menjadi hujah buat kita semua bahwa jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Jangan pernah berputus asa dari tali pertolongan Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha menepati janji. Selama kita berada di jalan yang lurus, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk menjadi kalah gitu. Pasti Allah akan menangkan kita di jalan yang hak. Amin. Makasih banyak. Sebelumnya mau berterima kasih banyak sama netizen, sama orang-orang, sama keluarga, sama saudara semua yang udah peduli sama saya dan anak-anak, sama keluarga kami. Terima kasih atas dukungannya. Saya yakin itu bukan karena kemuliaan saya. Saya cuma manusia biasa, saya juga banyak salah. Saya yakin kalian semua begitu karena hati kalian yang digerakkan sama Allah langsung. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian Allah balas berlipat ganda.